Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas kembali lanjutan persidangan terkait pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Seperti janji kami sebelumnya, bahwasanya kami akan terus mengupdate bagaimana peristiwa hukum ini, bagaimana persidangan ini, sampai nanti hakim memberi vonis kepada semua para terdakwa. Unsur-unsur apa yang memenuhi terkait dengan tindak pidana yang mereka lakukan dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kami akan membahas persidangan pada hari Rebo tanggal 14 Desember 2022. Sebelum kami membahas persidangan tanggal 19 Desember 2022, yaitu pada hari ini, kami akan membahas bagaimana persidangan pada hari Rebo tanggal 14 Desember 2022, yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ada 6 orang. 1. Anggota polisi Kaur Bidang Komputer Forensik Ahli Poligraf Bapak Aji Febrianto. Yang kedua, anggota polisi Kaur Bidang Kimia Biologi Forensik, seorang saksi olah TKP pada tanggal 12 Agustus 2022, Bapak Sirajul Umam. Yang ketiga, PNS Polri, pemeriksa forensik muda atau pemeriksa ahli DNA, Ibu Fira Sania. Yang keempat, anggota polisi pemeriksa media Puslapor ahli balistik, Bapak Arif Sumirat. Yang kelima, Kepala Sub Bidang Digital Forensik, Bapak Heru Prianto. Dan yang keenam, anggota polisi Kaur Sub Bidang Biosel Puslapor Polri, keahlian pemeriksaan DNA. Keenam saksi tersebut bersaksi untuk kelima terdakwa yang disatukan dalam pemeriksaan pada hari Rabu minggu lalu 14 Desember 2022, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rijal alias Bribka RR, dan Kuat Maruf. Sementara untuk Baradae akan mengikuti persidangan melalui Zoom dari ruangan lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa itu dilakukan? Karena Baradae statusnya sebagai Justice Collaborator atau JC
yang diberi perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pada persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan penyampaian 4 saksi ahli dilakukan secara tertutup. Ya, majelis meminta secara tertutup. Ketua majelis hakim memberi alasan kenapa sidang terhadap 4 saksi tersebut dilakukan tertutup. Ini karena ada kaitan atau mengenai ketertiban dan keamanan umum, yang mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Adapun saksi yang diperiksa secara tertutup yaitu 1. Heri Prianto, ahli digital forensik, anggota Polri yang berdinas di Puslapor Bareskrim Polri sebagai Kepala Sub Bidang Digital Forensik. Yang kedua, Vira Sania, saksi ahli DNA, PNS Polri menjadi pemeriksa forensik muda pemeriksaan DNA. Yang ketiga, Sirajul Umam, anggota polisi dan menjadi Power Sub Bidang Kimia, Biologi Forensik. Beliau merupakan orang yang membantu olah TKP. Yang keempat, Irfan Rogib, saksi ahli DNA, seorang anggota polisi yang berdinas sebagai Kaur Sub Biosek Puslapor Polri. Sedangkan 2 saksi ahli yang pemeriksaannya dilakukan secara terbuka adalah Aji Febrianti Air Rosid. Aji Febrianto Air Rosid, ahli poligraf, seorang anggota polisi berdinas sebagai Kaur Bidang Komputer Forensik. Lalu Arif Sumirat, sebagai ahli balistik, seorang anggota polisi yang menjadi pemeriksa media pada Puslapor Polri. Menurut hasil tes poligraf terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, dibeberkan ahli tersebut dalam sidang lanjutan di PN Selatan. Menurut saksi ahli, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong, sementara Ricky Rijal Wibowo dan Baradae jujur. Lalu jaksa bertanya kepada ahli poligraf, yaitu Aji A.R. Rosid, berapa skor atau penilaian terhadap para terdakwa? Menurut Aji, dia menjelaskan tes poligraf menggunakan metode scoring. Ferdi Sambo memiliki nilai minus 8, sedangkan Putri Chandrawati memiliki nilai minus 25. Wow, tinggi sekali minusnya ya. Sedangkan Kuat Ma'ruf dilakukan pemeriksaan 2 kali. Kuat Ma'ruf itu 2 kali periksa. Dan hasil pemeriksaan pertama punya skor plus 9. Nah, waktu pertama diperiksa dia plusnya 9. Lalu diperiksa kedua malah nilainya minus 13. Lalu Ricky Rijal dilakukan juga 2 kali pemeriksaan. Yang pertama plus 19 dan yang pertama plus 11 dan yang kedua plus 19.
Sedangkan Richard Eliezer mendapat nilai plus 13. Aji menerangkan nilai plus mengindikasi seorang terperiksa tidak terindikasi berbohong. Sedangkan Ferdy Sambo katanya memiliki hasil minus yang terindikasi berbohong. Begitu juga Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Sedangkan Kuat Ma'ruf pada pemeriksaan pertama jujur, ya, waktu pemeriksaan pertama jujur dia. Tetapi pada pemeriksaan kedua berbohong. Ricky Rizal 2 kali pemeriksaannya dua-duanya jujur. Begitu juga Richard, kata Aji. Atas keterangan saksi ahli poligraf, Putri mengaku, ya, dalam pemeriksaan tersebut dia bilang Putri mengatakan terpaksa menceritakan terkait pelecehan di rumahnya di Magelang saat uji coba kebohongan. Ya, untuk poligraf saya waktu itu diperiksa oleh 2 orang. Salah satunya Bapak Aji, kata Putri. Saya diperiksa di ruangan tertutup, kedap suara, dengan 2 orang pria, dan saya diminta jelaskan kejadian tanggal 2 Juli sampai tanggal 8. Waktu tanggal 7 saya berhenti. Saya sampaikan kepada kedua orangnya yang nanya, saya bilang nggak sanggup karena saya nggak mau menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut, kata Putri sambil menangis ketika menanggapi ahli poligraf Aji Febrianto Air Rosid di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 14 Desember 2022. Namun, salah satu pemeriksa sampaikan pada saat pemeriksaan, ya, dia bilang, ibu harus ceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak, salah itu yang disampaikan Bapak Aji sendiri, kata Putri. Saya menangis karena dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus ceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa didampingi psikolog, ucap Putri. Saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta dilanjutkan. Dan saya lanjutkan karena saya takut dibilang nggak kooperatif dalam pemeriksaan, kata Putri lagi. Sebelumnya, pengacara Putri Chandrawati, Rasamala Aritonang, telah lebih dahulu mencecar ahli poligraf Aji Febrianto Air Rosid terkait keberatan Putri diperiksa pada saat itu. Aji kemudian menjelaskan alasan kenapa melanjutkan uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati. Ada nggak keberatan soal spesifik tanggal 7 Juli? Tanya Rasamala dalam sidang. Lalu kata Aji, beliau keberatan, ceritakan kronologisnya. Aji mengatakan, pegangan pihaknya melanjutkan pemeriksaan adalah adanya surat persetujuan. Kita lanjutkan karena kita dari awal landasannya surat persetujuan, kata Aji. Kan yang bersangkutan menolak, kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Tanya Rasamala, kan? Atau antisipasi supaya hasil optimal, kata Rasamala lagi. Tidak, jadi cerita kronologis itu kan bagian dari pretest. Kalau seorang mau menceritakan itu haknya, tapi kalau pemeriksaan tetap kita lanjut, kata Aji.
Sebelumnya, Putri Chandrawati membantah dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Brigadir Joshua. Akan tetapi berdasarkan hasil tes poligraf yang sudah dilakukan, jawaban Putri tersebut terindikasi bohong. Sementara itu, Ferdy Sambo, terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, menyatakan kekecewaan atas keterangan disampaikan ahli poligraf Polri, Aji Febrianto Ar-Rosid. Ferdy merasa pembuktian yang disampaikan merupakan isu pesanan penyidik. Wow, dia bilang isu pesanan penyidik. Sambo pun mengingatkan Febri agar mengetahui dampak yang timbul dari keterangan yang disampaikan di muka sidang. Ferdy bahkan menuding pertanyaan yang dilontarkan Febri kepada istrinya Putri Chandrawati tak memiliki kaitan dengan perkara pembunuhan berencana. Namun demikian, Sambo pun mengingatkan kepada Febri untuk bersikap profesional dan menjaga independensi dalam menjalankan tugas. Sebaiknya kata-kata dan independensi dari ahli ini bukan dari penyidik, kata Sambo. Ya. Menanggapi pernyataan Sambo, Ketua Majelis Hakim Wahyu Ima Santoso menyampaikan pihaknya akan menilai keterangan saksi ahli. Kata Wahyu begini, ya, nanti majelis akan menilainya. Sementara itu, ahli balistik Arif Sumirat membeberkan tentang hasil uji balistik dalam kasus pembunuhan Brigadir J terhadap barang bukti, senjata api, dan hasil otopsi jenazah. Hasilnya teridentifikasi 3 proyektil dari senjata api jenis HS dan 1 Glock 17. Menurut Arif, barang bukti yang diuji balistik tersebut mereka terima dari Polres Jakarta Selatan. Begitu juga dengan hasil otopsi jenazah Brigadir J, mereka juga menerima dari Polres Jakarta Selatan. Menurut ahli Arif Sumirat, kami menerima 2 senjata api dari Polres Jaksel, lalu kami uji balistik. 3 proyektil diserahkan Polres Jaksel identik dengan senjata HS 1 Glock 17. Hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpian, tutur Arif. Beliau menerangkan ketiga serpian tersebut dari jaringan otak, jaket, anak peluru, dan 1 dari pipi. Meski begitu, Arif tak bisa mengidentifikasi jejak serpihan dari senjata api tersebut lantaran bentuknya sangat kecil. Tidak ada garis-garis kasar atau dataran pada serpihan tersebut. Yang bisa kami bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal pada punggung hasil otopsi. Itu kami bisa bandingkan. Dan itu identik dengan Glock 17, kata Arif. Arif menambahkan, barang bukti yang diterima dari Polres Jaksel berupa senjata api, proyektil, songsong, dan serpian. Pihak mereka sempat menyambangi lokasi kejadian. Jadi pihak dari Pak Arif juga menyambangi lokasi kejadiannya, TKP. Ya, ini rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Hanya pada saat tersebut tak ditemukan barang bukti apapun. Jadi dari Polres itu senjata plus proyektil semuanya. Mereka menerima hanya dari Polres. Jadi di TKP mereka nggak menemukan. Jadi sekali kiriman ada 2 senjata. Ada peluru selongsong dan serpian, kata Arif dalam persidangan tersebut. Sementara dalam agenda pemeriksaan saksi ahli DNA yang bernama Fira Sania dan
Irfan Rogib. Sidang tersebut dilakukan secara tertutup. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Kuatmaruf, Irwan, menyebut tidak ada jejak DNA Ferdi Sambo di pistol HS milik mendiang Yosua Utara Barat atau Brigadir J. Menurutnya hanya DNA Yosua di pistol HS yang diperiksa. Irwan juga menyebut DNA milik Richard Eliezer alias Barade, Agus Nurpatria, dan Kombes Susanto juga ditemukan di pistol Glock. Untuk diketahui, proyektil pistol Glock ditemukan di tubuh Brigadir J. Irwan menjelaskan terdeteksi DNA Agus dan Susanto di pistol Glock lantaran pistol tersebut sempat dipegang usai kejadian pembunuhan Brigadir J. Pada saat itu memang diserahkan ke Pak Agus sama Pak Susanto saat diperiksa selesai kejadian. Hanya itu DNA yang terbaca di senjata. Ya, pada sidang sebelumnya pada hari Selasa 13 Desember, Richard memberi kesaksiannya di persidangan bahwa ia bersama Kuat dan Rocky diperintahkan oleh Putri Chandrawati untuk mengambil barang-barang Brigadir J di posko ajudan di Kompleks Polri Duren 3. Putri memerintahkan agar barang Yosua dibawa ke ruang kerja Pak Ferdi Sambo, dia bilang, di lantai 2 rumah pribadi Jalan Saguling 3. Setelah sampai di lantai 2, ibu bilang, nanti pakai sarung tangan. Putri menyuruh mereka menggunakan disinfektan dan hand sanitizer untuk membersihkan barang-barang Yosua dengan tisu. Sedangkan semua pakaian Yosua dicuci laundry. Perintah itu untuk menghapus jejak sidik jari Ferdi Sambo. Ya, kata Ricky, Ibu PC mau menghilangkan sidik jari Pak FS karena Pak FS sempat periksa barangnya. Putri Chandrawati juga ikut membersihkan barang milik Brigadir Yosua Huta Barat bersama Ricky Rijal dan Kuatmaruf setelah pembunuhan itu. Ibu PC ikut juga, kalau tidak salah, membersihkan dompet sama tas. Menurut Richard, Putri Chandrawati mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J ketika suaminya Ferdi Sambo menyampaikan skenario di lantai 3 rumah Saguling. Richard mengatakan saat itu dia dipanggil Ricky. Richard menyampaikan ia dipanggil Ferdi Sambo ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Di sana Ferdi Sambo mengaku istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Sementara waktu itu dia bilang Putri Chandrawati duduk di samping sofa suaminya, yaitu Ferdi Sambo. Ya. Sedangkan pada hari ini, Senin 19 Desember 2022, kembali digelar sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J yang menghadirkan 5 terdakwa yang akan menjalani sidang hari ini, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rijal, Kuatmaruf, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Untuk terdakwa Richard Eliezer hadir secara daring dalam sidang pemeriksaan. Ya, adapun yang dihadirkan ahli pada hari ini, ya, pertama ahli kriminologi Muhammad Mustafa, ahli forensik dan mediko legal Farah Primandani Karo, 3 ahli forensik dan mediko legal Ade Firmansyah S, yang keempat ahli Inafis Eko Hayu, dan kelima Adi Setia sebagai ahli digital forensik. Ahli forensik dan mediko legal Farah Primadani Karo dihadirkan sebagai saksi ahli yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir J. Farah mengatakan
ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar di tubuh Yosua. Farah kemudian menjelaskan 7 titik luka tembak masuk ke tubuh Yosua. Luka tembak yang masuk itu ada di kepala bagian belakang sebelah kiri, bibir bawah kiri, puncak bahu kanan, dada kanan hingga jari manis tangan kiri. Itu keterangan dari Farah ya. Farah juga menjelaskan titik mana saja, yaitu pertama dari atas ke bawah kami menemukan 1 luka tembak masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian di bibir bawah sisi kiri, kemudian di puncak bahu kanan, kemudian di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah tangan, dan terakhir di jari manis tangan kiri. Untuk luka tembak masuk, kata Farah. Farah juga memerinci 6 luka tembak keluar dari tubuh Yosua. Titik luka-luka itu ada di puncak hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan, pergelangan kiri hingga jari manis kiri. Untuk luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, di lengan atas kanan, sisi luar pergelangan kiri, sisi depan, serta di jari manis kiri sisi dalam. Ada 1 proyektil yang bersarang di dada Yosua, kata Farah. Keterangan ahli kriminolog, sementara itu ya, keterangan ahli kriminolog dari Universitas Indonesia, yakni Muhammad Mustafa, mengatakan, ya ini nih nanti unsur ini yang membuat hakim akan menilai apakah 340 pembunuhan berencana itu masuk unsurnya sehingga bisa dihukum maksimal hukuman mati ya. Mustafa mengatakan, seorang ahli kriminolog dari Universitas Indonesia, ciri khas pelaku pembunuhan berencana biasanya sudah memperhitungkan sejak awal untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat jaksa penuntut umum bertanya soal ciri khas pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana biasanya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak. Sama juga yang tidak berencana, kata Muhammad Mustafa. Namun, kata Muhammad Mustafa, pelaku pembunuhan berencana biasanya sudah berpikir sejak awal untuk menghilangkan jejak. Sedangkan pelaku pembunuhan yang tidak berencana akan menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi ya. Jadi kalau yang berencana tuh dia sudah merencanakan sebelum dia lakukan pembunuhan itu, dia sudah pikirkan bagaimana nanti setelah pembunuhan ini apa yang harus dilakukan. Dia sudah pikirkan. Tapi kalau yang pembunuhan tidak berencana, dia tembak misalnya, dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia baru lakukan setelah pembunuhan itu. Jaksa kemudian bertanya kepada Muhammad Mustafa, bagaimana dengan kasus pembunuhan yang menghapus CCTV, menghilangkan barang bukti hingga mengubah beberapa kali BAP? Apakah indikasi-indikasi tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana? Mendengar keterangan jaksa, Muhammad Mustafa pun mengatakan indikasi itu merupakan bagian dari pembunuhan berencana. Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara memenuhi atau mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasikan sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan, selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul, baik terhadap korban maupun proses, kata Muhammad Mustafa. Menurut Muhammad Mustafa, tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan tidak berencana, biasanya pembunuhan merupakan reaksi seketika. Jadi tidak ada jeda waktu lagi. Jaksa kemudian menegaskan kembali, saudara nilai itu pasti sudah terencana. Lalu dijawab Mustafa, pasti berencana. Sementara itu, ahli Inafis Barreskrim Polri itu
Eko Wahyu Bintoro mengungkapkan bahwa tempat kejadian perkara atau TKP di Perumahan Duren 3 Polri pada kasus pembunuhan Brigadir J secara SOP sudah rusak, ya, TKP sudah rusak. Itu Eko Wahyu menjelaskan bahwa tim Inafis Barreskrim Polri melakukan olah TKP 4 hari. Ya, 4 hari setelah kejadian atau tanggal 12 Juli 2022 malam. Bayangkan, gimana nggak rusak TKP? Karena setelah pembunuhan baru dikasih mereka olah TKP 4 hari kemudian. Dan pada malam hari, saat mendapatkan TKP, Eko bersimpulan bahwa TKP sudah rusak. Kalau kami lihat secara SOP, penanganan TKP, kita kategorikan bahwa TKP sudah rusak. Tutur Eko di persidangan tersebut. Eko pun menjelaskan tim Inafis menemukan adanya sidik jari pada olah TKP yang dilakukan. Namun karena rusaknya TKP, tidak ditemukan keidentikan sidik jari tersebut. Sementara itu, ahli digital forensik, yaitu Adi Setia, mengungkapkan jejak digital dari akun WhatsApp, ya, ini terkait dengan handphone dia. Jejak digital akun WhatsApp bernama Ferdi Sambo usai penembakan Brigadir Yosua. Adi mengatakan ada grup WhatsApp baru yang dibuat 3 hari usai Joshua ditembak. Bayangkan, setelah 3 hari dibuat lagi grup WhatsApp yang baru. Jaksa bertanya soal riwayat percakapan lainnya yang ditemukan ahli digital forensik. Saat itulah Adi menyebut ada 2 grup WhatsApp bernama Duren 3 yang dibuat pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Joshua dibunuh. Ya, jadi di handphone tersebut ditemukan 1 grup WhatsApp dengan nama Duren 3. Di dalamnya ada beberapa kontak di grup tersebut. Di antaranya ada kontak WA nama Irjen Ferdi Sambo. Kemudian ada kontak WA bernama Putri Chandrawati, dan seterusnya, kata Adi. Adi selaku ahli digital forensik juga menyebut Richard Eliezer berada di grup tersebut tidak lebih 1 hari. Bayangkan, di dalam grup WhatsApp yang baru setelah penembakan itu 3 hari kemudian dibuat grup WhatsApp. Tapi Eliezer, ya, dikeluarkan dari WhatsApp grup itu. Kata ahli tersebut, Eliezer dikeluarkan 3 jam setelah bergabung di grup. Kalau di sini hanya rentang waktu singkat akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari katanya. Ya, Richard di-add pada jam 05 pagi tanggal 11 Juli, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 pagi tanggal 11 Juli. Jadi nggak sampai 1 hari, ya, kira-kira 3 jam. Ya, itulah keterangan dari Adi selaku ahli forensik digital. Ya, perkembangan sidang selanjutnya masih berjalan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, kami akan terus mengupdate kepada para penonton channel YouTube Fernando De Caprio bagaimana berakhirnya persidangan ini. Ya, di akhir sesi saya membagikan quote. Dia bilang begini, mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan merupakan bentuk tertinggi penghormatan atas diri sendiri. Artinya, ya sudah, para terdakwa ini mengaku sajalah. Nggak usah berkit lagi sana sini, toh juga nggak ada gunanya. Malah akan menjebak diri sendiri, membuat jelek diri sendiri. Tapi akuin, bentuk Anda menghormati Anda sendiri, bahwasanya Anda sudah melakukan kesalahan. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa ya, tetap di-share kepada teman-temannya, diberi komentar bagaimana persidangan ini. Ya, kalau yang belum di-subscribe, subscribe. Sehingga semakin banyak para penonton kami di luar sana tercerahkan dari channel YouTube kami. Itu yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih. Selamat siang.